pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah votum dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silakan duduk kembali. Karena begitu besar kasih Allah dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar untuk selama-lamanya bagi kita, sudah selayaknya lah kita dan segala suku bangsa di seluruh dunia untuk berlutut dan hormat bagi Tuhan kita. Mari saya mengajak Bapak Saudara, kita mengangkat pujian hormat bagi Allah. Allah Bapa,
kembali saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu bagi setiap kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami semua boleh ada, itu semua atas anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya ibadah kami, setiap pujian kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus rela menderita, disalib dan mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita karena kita begitu berharga di matanya. Pernahkah kita merenungkannya? Untuk itu, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian kisah salib Tuhan Yesus. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya undang bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengundang kita untuk datang kepada Tuhan,
untuk mengakui segala perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan kehancuran hati, menyadari betapa kotornya kami, betapa hinanya kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, terlalu banyak hal-hal yang mengecewakan-Mu, lewat tindakan kami, lewat pikiran kami, lewat hati kami yang tidak tertuju kepadamu ya Tuhan. Dan kami sesungguhnya malu datang kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu kudus, kami begitu kotor. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus datang untuk menebus setiap kami manusia yang berdosa. Dan kami boleh datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan, dengan kehancuran hati. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh menuntun kami sekali lagi, agar hidup kami ya Tuhan boleh dibentuk, boleh diubahkan, supaya hati, pikiran, tindakan, perasaan kami ya Tuhan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan ada begitu banyak tantangan, godaan di sana sini, bahkan kedagingan kami yang sering kali ya Tuhan menuntun kehidupan kami untuk semakin jauh daripada-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami tidak mampu berjalan seorang diri. Kami butuh Tuhan, kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh menuntun kehidupan kami. Engkau yang boleh membentuk kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pengampunan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan di dalam berita anugerah 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua telah mendapatkan anugerah-Nya, marilah senantiasa memelihara hidup kita dalam kekudusan, sehingga kasih Yesus terus mengalir dalam hidup kita untuk jadi saluran berkat-Nya. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan pujian, nyatakan kasih. Begitu sempurna
Mari kita buka Alkitab kita. Terambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Kita baca bergantian. Saya ayat 19, Bapak Ibu 20, dan nanti ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama. Judul, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di dalam cermin. Baru saja ia mendengar dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak menekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 27 bersama. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian jauh bacaan pertanggapan kita pada hari ini. Kasih Tuhan begitu nyata bagi kita. Untuk itu marilah kita hidup saling mengasihi sesama manusia, sebab itu adalah perintah Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian, kasihilah sesamamu. Bagi kita yang percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, mari dengan tegas kita menyatakan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bacakan ayat emas kita pada hari ini yang terambil dari Yakobus 2 ayat 22, kita baca 2 kali berturut-turut. Yakobus 2:22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikian ayat mas kita pada hari ini. Tiba saatnya kita akan diberkati Tuhan dengan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dengan tema kasih yang nyata. Mari sebelumnya kita angkat pujian bahasa cinta. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh rindu hidup di dalam kasih-Mu. Dan kami bersyukur Engkau sudah memperkenalkan kami kasih, yaitu diri-Mu sendiri ya Tuhan, yang rela berkorban untuk mengasihi kami manusia-manusia yang berdosa. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh dapati diri kami, boleh percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di hari ini ya Tuhan kami ada kesempatan sekali lagi untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara yang terkasih, hari ini bersyukur saya bisa membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang sukacita. Dan hari ini kita akan membahas dengan tema kasih yang nyata. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. 1
Silakan Bapak Ibu Saudara membukanya dan saya rindu membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara John Stott, seorang teolog, pernah berkata begini, "The lack of love is evidence of spiritual death. The lack of love is evidence of spiritual death." Kurangnya kasih atau ketiadaan kasih adalah bukti dari kematian rohani. Saudara, perkataan ini perlu kita renungkan dengan lebih dalam. Apakah sungguh kita sudah menerima kasih Allah Bapa? Apakah kita sungguh sudah hidup di dalam kasih itu? Apakah kita sungguh sudah mengasihi sesama kita? Saudara, jika kita melihat realita di tengah dunia ini, apa sih yang kita bisa amati dan kita bisa simpulkan? Ternyata banyak orang di dunia ini tidak saling mengasihi, bukan? Setiap hari di media sosial, di berita, tidak pernah berhenti memberitakan kejahatan ini dan itu, pembunuhan ini dan itu, pelecehan ini dan itu, pembulian ini dan itu. Kadang-kadang saudara, saking kejamnya tindak kejahatan seseorang terhadap sesamanya, kita itu bisa sampai geleng-geleng kepala. Kita bisa sampai heran kenapa ada manusia bisa berbuat jahat seperti itu. Dan kita sering dengar bukan kalimat yang seperti ini. Itu kelakuannya benar-benar kayak bukan manusia. Kelakuannya sama seperti binatang saja. Saudara, inilah dunia yang kita tinggali hari ini. Dari dulu sampai sekarang, dunia tidak pernah sepi dari berita-berita kejahatan demi kejahatan. Saudara, pernah gak sih kita membayangkan dunia ini penuh dengan damai sejahtera dan kita saling mengasihi? Pernah gak sih kita merindukan dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kasih? Bayangkan jika semua manusia di tengah-tengah dunia ini saling mengasihi. Maka implikasinya jelas bahwa penjara tidak lagi diperlukan. Pengadilan tidak akan sibuk ngurusin perkara ini dan itu. Kepolisian dan TNI tidak akan bersusah payah untuk mengamankan negara ini. Jika ada kasih, maka sesungguhnya dunia ini akan menjadi sangat indah. Namun faktanya saudara, masih banyak orang yang belum menerima kasih yang sejati. Mereka mungkin tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Mereka mungkin tahu itu hanya sebatas moral saja. Atau mungkin diajarkan oleh agama mereka mengenai kasih. Tetapi kita meyakini bukan hanya di dalam kekristenan saja, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja, kasih sejati itu ada. Kasih sejati itu kita terima di dalam hidup ini. Saudara, sekarang pertanyaannya adalah, kita ini sudah menerima kasih Allah Tritunggal. Kasih yang sejati itu. Kasih yang penuh dengan pengorbanan itu. Kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Kasih seperti itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Apakah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan berkontribusi nyata di tengah dunia ini dalam hal saling mengasihi? Saudara, nyatanya ini pergumulan kita, bukan? Tidak semua anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menghidupi kasih di dalam hidupnya. Sekalipun mungkin katanya mereka sudah menerima kasih sejati itu. Tetapi kita melihat bahwa banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan memilih untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk bersikap cuek,
bahkan tidak jarang saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Saudara, hal inilah yang juga tertulis di dalam tulisan 1 Yohanes, di mana tujuan dari surat ini dituliskan adalah untuk mengingatkan umat Tuhan untuk tidak hidup seperti dunia ini. Saudara, jemaat pada waktu itu diperhadapkan dengan ajaran sesat yang beredar dan membuat sebagian orang Kristen itu percaya dan menghidupi ajaran sesat tersebut. Salah satu ajaran sesat tersebut adalah pemisahan identitas orang-orang Kristen dengan tindakan mereka. Jadi ajaran sesat ini mengajarkan bahwa iman yang kita percaya itu tidak berkorelasi dengan tindakan-tindakan nyata. Misalkan mengaku memiliki persekutuan dengan Tuhan, tetapi hidupnya ada di dalam kegelapan. Mengaku mengenal Tuhan, namun tidak mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengklaim sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi mereka malah justru menyakiti sesamanya. Disinilah Yohanes ingin memberitahu kebenarannya, bahwa kebenaran yang mereka sudah terima, kasih yang sudah mereka terima, tidak mungkin dipisahkan dari lifestyle atau gaya hidup yang benar. Jika mereka sudah menerima kasih yang sejati itu, maka implikasinya adalah gaya hidup mereka, cara hidup mereka harus mencerminkan kasih sejati tersebut. Saudara, pesan ini begitu mirip dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa iman tanpa tindakan nyata adalah sia-sia. Bagaimana orang tahu kita memiliki kasih yang sejati kalau kita tidak pernah ekspresikan itu melalui tindakan-tindakan nyata? Saudara, menarik, Yohanes memberikan contoh real yang terjadi pada kisah di Kejadian, yaitu Kain dan Habel. Saudara, saya percaya Adam dan Hawa memberikan didikan yang benar kepada Kain dan Habel. Maka itu mereka bisa mempersembahkan dari hasil pekerjaan mereka kepada Allah. Tetapi kita mengetahui hanya persembahan Habel saja yang diterima oleh Allah. Disinilah kemudian masalah mulai timbul. Kain itu menjadi marah, dia menjadi iri kepada Habel. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah tidak menerima semua persembahan mereka? Apakah Allah pilih kasih? Tentu saja Allah tidak pilih kasih. Allah mengetahui siapa yang benar dan tidak benar, siapa yang sungguh-sungguh mengasihi dan tidak mengasihi. Maka jika dari awal Kain itu memang sudah tidak benar, maka pada akhirnya tindakan-tindakannya itu pasti akan membuktikannya. Di awal Kain itu nampaknya mengasihi Allah, seolah-olah taat kepada Allah. Namun kita lihat buktinya, kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, bukti yang terlihat jelas adalah bahwa ia tidak mungkin akan menyakiti sesamanya. Dan kita tahu kisah akhir dari peristiwa ini, saudara, bahwa Kain yang marah itu, yang iri itu, pada akhirnya membunuh Habel. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-12 berkata, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala buatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana supaya kita dapat memiliki kasih yang nyata? Yang pertama, rela berkorban. Saudara, di dunia yang dipenuhi dengan kebencian dan kejahatan, maka melakukan kasih kepada sesama akan membuat kita itu mudah dicap negatif, dianggap sok suci, dan ini seringkali menjadi tantangan kita, bukan? Kita bukan tidak pernah mencoba mengasihi sama kita dengan tindakan-tindakan nyata, namun seringkali apa yang kita dapatkan adalah penolakan demi penolakan. Sehingga pada akhirnya kita mungkin berpikir, buat apa ya aku susah-susah mengasihi? Buat apa aku memiliki tindakan nyata di dalam kasihku? Kalau aku justru ditolak, justru aku dijauhi, justru aku dibenci. Sehingga pada akhirnya kita itu bisa menjadi tawar hati, putus asa, dan akhirnya kita tidak lagi mengasihi mereka, tapi malah justru makin serupa dengan mereka. Saudara, supaya kita diterima oleh pergaulan kita, semakin mirip dengan mereka dalam gaya hidup dan pembicaraan, maka pasti kita akan diterima. Disinilah sesungguhnya tantangan kita, saudara. Ya, bagaimana kita bisa terus mengasihi mereka, sekalipun mungkin di dalam tindakan-tindakan nyata kita mengalami penolakan demi penolakan. Saudara, rela berkorban itu pasti ada sesuatu yang kita beri, ada sesuatu yang kita concern di sana. Ada waktu, ada tenaga, ada pikiran yang kita berikan.
Namun itulah konsekuensi kita mengasihi sesama kita. Bahwa kemungkinan besar kita pasti akan dibenci. Saudara, ketika kita menjadi tawar hati, ketika kita putus asa dalam mengasihi, maka mari kita mengingat teladan Yesus Kristus. Bukankah Yesus telah dahulu menderita dan mengalami penolakan ketika ia mengasihi manusia dosa? Dihina, dibenci, disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah stop, tidak pernah berhenti mengasihi manusia-manusia yang berdosa. Saudara, inilah perbedaan kita dengan dunia. Saat kita disakiti, maka kita harus lebih mengasihi. Saat kita ditampar pipi kanan kita, maka beri juga pipi kiri kita. Saat kita disuruh jalan 1 mil, maka kita harus berjalan 1 mil lebih banyak daripada orang lain. Dan itulah kasih yang nyata, itulah tindakan yang nyata yang kita bisa berikan kepada dunia ini. Maka ayat 16 berkata begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dan yang kedua, mau berbagi. Saudara, ayat yang ke-17 berkata begini, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, berbagi kepada orang yang kita kenal itu jauh lebih gampang daripada kita berbagi kepada orang yang tidak kita kenal. Kalau kita tidak kenal kepada orang itu, kita mungkin bisa cuek saja. Kita bisa masa bodoh. Wong saya nggak kenal kok sama orang itu, buat apa saya mengasihi? Buat apa kemudian saya memberikan uang kepada dia? Nah saudara, kita juga sering begini ya, berbagi kepada sesama atau berbagi kepada orang yang menderita kekurangan. Biasanya mungkin kita lakukan itu hanya di dalam momen-momen tertentu. Entah itu di dalam kegiatan-kegiatan gereja, misalkan ada kegiatan misi atau penggalangan dana, kemudian kita berkontribusi. Kita mengatakan itu adalah tindakan nyata, kita mengasihi mereka. Namun pernahkah kita berpikir bahwa mengasihi, kasih yang nyata itu tidak perlu menunggu momen-momen tertentu. Setiap hari di dalam hidup kita harus berbagi. Saudara, berbagi itu harus menjadi gaya hidup kita. Di saat kita melihat orang yang kesusahan dan kekurangan, jika kita memang benar-benar diberkati oleh Tuhan, maka berikanlah, bantu mereka. Saudara, bukankah kita sering berdoa supaya Tuhan berkati kita, berkati usaha kita, berkati pekerjaan kita. Dan ketika Tuhan memberkati dengan melimpah, kita lupa bahwa berkat itu bukan hanya soal untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kemewahan diri sendiri, bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri. Tapi berkat yang Tuhan berikan itu harus dibalikkan kepada orang lain. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita mengasihi orang-orang yang kesulitan. Kita mengasihi orang-orang yang kesusahan. Dan itulah yang harus kita lakukan, saudara. Saudara, memang 1 Yohanes ini memang secara spesifik menyebutkan barang siapa mempunyai harta duniawi. Jadi memang lebih berbagi kepada hal-hal yang lebih materi, bersifat materi. Mungkin konteks hari itu banyak jemaat dan orang di luar gereja yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Maka Yohanes itu mendorong supaya mereka ayo mengasihi, ayo berikan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Berikan itu kepada orang yang kesusahan, yang kesulitan. Dan itulah yang kemudian didorong oleh Yohanes, saudara. Saudara, tetapi berbagi itu bukan cuman hanya soal materi. Ya. Berbagi itu tidak sesempit hanya bagi materi saja. Saudara, ada orang yang kadang-kadang sulit bukan karena kekurangan. Dia punya cukup banyak uang. Dia cukup. Tetapi mereka orang-orang yang bingung dengan kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang galau dengan kehidupan mereka. Dan apa yang kita bisa lakukan adalah kita berbagi ilmu kita. Kita berbagi pengalaman kita. Kita share iman kita kepada dia. Pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan kita bagikan kepada dia. Sehingga itu menjadi satu kekuatan. Itu menjadi satu topangan untuk dia juga. Jadi saudara, berbagi itu bisa dalam banyak macam
hal yang kita lakukan untuk sesama kita. Tidak sempit hanya sekedar materi saja. Kita berbagi kehidupan, kita berbagi cerita, kita berbagi pengalaman. Itu sudah berbagi, saudara. Mari lakukan itu nggak nunggu momen. Tapi lakukan itu setiap hari. Kalau lihat ada orang kesulitan, kesusahan, bantu. Jangan nunggu momen yang tidak penting begitu ya. Kita harus benar-benar menjadikan kasih kita itu hidup setiap hari. Dan yang ketiga, saudara, mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Di ayat yang ke-18 dikatakan begini, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, ada orang-orang Kristen yang berkoar-koar, ayo kita saling mengasihi, ayo kita jadi garam dan terang, ayo kita lakukan ini dan itu, ayo kita jadi berkat. Tapi koar-koar itu hanya sekedar lip service saja. Hanya sekedar perkataan saja. Jadi perkataan itu besar dan benar, tapi tindakannya itu nol besar. Ada pula orang-orang yang tindakannya luar biasa. Nampaknya saling mengasihi, mau berbagi dengan banyak orang. Tapi motivasi hatinya itu tidak benar. Mungkin dia ingin disanjung, dikagumi atau disegani. Karena wah, aku ini udah banyak bantu orang nih. Baik di gereja maupun di luar gereja, aku sudah banyak bantu orang dengan materiku, dengan uangku. Jadi aku berhak punya suara, aku berhak atur ini itu di dalam gereja misalkan. Aku berhak disanjung, aku berhak disegani ini dan itu. Tentu saudara, perbuatan-perbuatan semacam ini tentu tidak benar. Karena itu firman Tuhan berkata, mari mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Dan kebenaran ini perlu mendapatkan perhatian yang penting di dalam kehidupan kita. Sebelum melakukan tindakan-tindakan kasih yang nyata itu, ayo perbaiki motivasi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi dengan tulus ikhlas, tanpa embel-embel atau sebaliknya? Saudara, tindakan tanpa kebenaran biasanya itu merupakan kemunafikan. Kebenaran tanpa kasih biasanya akan menjadi legalis. Maka kasih dan kebenaran harus berjalan beriringan. Supaya apa yang kita rasakan, supaya apa yang kita pikirkan, supaya apa yang kita lakukan itu benar dan dipenuhi dengan kasih Bapa. Dan pada akhirnya tindakan-tindakan kita yang kita lakukan untuk sesama kita itu penuh kasih dan kebenaran. Saudara, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah kita, bukti yang terlihat nyata adalah bagaimana kita memperhatikan sesama kita. Mari kita memiliki kasih yang nyata, bukan kasih yang penuh dengan rekayasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menerima kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang sejati itu ya Tuhan. Kasih yang rela berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan Engkau merelakan diri-Mu sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan, seharusnya kami malu ketika melihat Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami malu ya Tuhan dengan tindakan-tindakan kami. Bahwa sesungguhnya kami jarang mengasihi sesama kami. Kami mungkin cuek. Kami mungkin mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan. Tetapi hari ini ya Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Bahwa kasih yang nyata itu harus diekspresikan dengan tindakan-tindakan yang nyata juga. Ya Tuhan, kami tahu mengasihi sesama tidaklah mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan. Kami lebih suka dikasihi daripada mengasihi ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami mau belajar untuk terus mengasihi sesama kami. Apalagi ketika kami melihat orang yang kesusahan, kami melihat orang yang kesulitan, kami rindu ya Tuhan. Kami boleh memiliki kasih dan kami boleh mengasihi mereka. Kami boleh merangkul mereka. Kami boleh merengkuh mereka ya Tuhan. Dan Engkau sendirilah yang hadir di dalam kehidupan mereka pada akhirnya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri.
kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat kita yang mengalami sakit penyakit. Kita berdoa untuk Ibu Gina Rosa Ciafong yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah kita juga berdoa untuk pemulihannya. Kita juga berdoa untuk Bapak Hermanto Kosentai yang harus terus-menerus cuci darah. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepadanya. Kita juga berdoa untuk Bapak Hendrik Bekri yang operasi di bagian matanya. Biarlah Tuhan juga yang menolong untuk segala pemulihannya. Kita juga berdoa untuk Papa Ibu Hernoni Ciing. Doakan untuk pemeriksaan dan pengobatan lanjutan pasca operasi prostat di Singapura. Kita juga berdoa untuk Bapak Eko Simbolon untuk kadar gula darah yang tinggi. Biarlah Tuhan juga boleh memulihkan sehingga kadar gulanya juga boleh kembali normal. Dan kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang lanjut usia. Kita berdoa supaya juga Tuhan yang menolong memberikan kekuatan. Dan yang kedua saudara, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, berdoa untuk proses vaksin. Biarlah Tuhan juga tolong untuk segala prosesnya boleh berjalan dengan baik. Biarlah seluruh boleh mengikuti segala apa yang kemudian diinstruksikan oleh negara, dan kita juga boleh ada di dalam ketenangan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan yang ketiga, kita juga berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa mendukung saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Gina Rosa Ciafong yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau juga boleh berkati, berikan kekuatan, berikan pemulihan ya Tuhan di dalam proses-proses yang ada ya Tuhan. Engkau boleh pakai dokter, Engkau boleh pakai obat-obatan yang ada ya Tuhan untuk boleh menjadi sarana kesembuhan untuknya ya Tuhan. Mungkin saat ini ada kekhawatiran, ada ketakutan, biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sengtai, kiranya Engkau juga boleh berkati ya Tuhan di dalam proses cuci darahnya Tuhan. Berikan kekuatan ekstra ya Tuhan supaya dia bisa menjalani cuci darah demi cuci darah ya Tuhan. Dan kami mohon Engkau berikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, dan Engkau boleh hadir di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Hendrik Bekri yang operasi mata. Biarlah Engkau juga boleh berkati untuk pemulihan di bagian matanya ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memulihkan keadaannya ya Tuhan. Dan mungkin Bapak Hendrik juga mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Biarlah Engkau sendiri juga yang boleh menghiburnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Papa Ibu Hernoni. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau juga boleh tolong segala pengobatan untuk pasca operasinya juga ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh berkati dan Engkau juga berikan pemulihan kepadanya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Eko Simbolon untuk kadar gula yang tinggi. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang juga boleh memulihkan sehingga kadar gulanya boleh kembali normal. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia. Kami mohon ya Tuhan, di tengah usia mereka yang lanjut mungkin ada kelemahan-kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang boleh menghibur, Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan, Engkau sendiri yang boleh memberikan pemulihan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, vaksin sudah ada, tersedia, dan vaksin sudah mulai berjalan ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan untuk segala prosesnya. Engkau yang boleh kawal ya Tuhan, dan Engkau boleh pakai memimpin negara ya Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami rindu ya Tuhan ada pemulihan di negara ini. Kami rindu ya Tuhan ada pemulihan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang akan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dan jemaat, mari kita membawa segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak kelemahan, ada begitu banyak ketidakbisaan kami ya Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa berjalan seorang diri, kami membutuhkan Tuhan. Untuk itu kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Menaikkan doa-doa syafaat kami, menaikkan doa-doa pribadi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menopang setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan mari jemaat, kita akan mengakhiri doa-doa syafaat kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita telah menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersama kita angkat pujian, Yesus, ku hendak bersyukur kepadamu. Yesus, ku hendak bersyukur. Yesus, ku hendak bersyukur. Yesus, ku hendak bersyukur. Kan berkat anugerah-Mu. Yesus, ku puji padamu. Yesus, ku puji padamu. Yesus, ku puji padamu. Kan kebesaran Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami hendak bersyukur padamu karena Engkau begitu baik. Kalau hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami, terlebih pada hari ini juga kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati untuk anak-anak-Mu yang sudah mengumpulkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang disampaikan oleh hambanya. Doksologi. Mari jemaat yang terkasih kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami di dalam ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biar ya Tuhan hidup kami boleh memiliki kasih yang nyata, yang kami ekspresikan melalui tindakan-tindakan nyata kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, boleh menyertai kita, boleh memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.